Misteri Gunung Lawu Angker. Misteri Gunung Lawu Angker kian diperkuat oleh kehadiran pasar setan. Sebuah pasar tak kasat mata yang berbeda jalur di Candi Cetro, lereng Gunung Lawu. Misteri Gunung Lawu Angker telah menjadi mitos yang mengiringi setiap pendaki yang hendak mendaki Gunung Lawu. Namun, hingga kini masih juga belum ditemukan muaranya. Untuk lebih mendalami mengapa banyak mitos yang menyebarkan bahwa Gunung Lawu angker, mari kita telisik melalui awal mula legenda dari Gunung Lawu tersebut. Kisah berawal dari masa berakhirnya Kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1400 Masehi. Kala itu, orang yang menduduki kursi kerajaan adalah Prabu Brawijaya. Beliau adalah raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Singkat cerita, saat Raden Fatah memasuki usia dewasa, ternyata Raden Patah memeluk agama Islam. Ia membelot dari agama sang ayah yang beragama Buddha. Bersamaan dengan meredupnya Kerajaan Majapahit, Raden Fatah pun yang berpusat di Gelagahwangi, sekarang lebih dikenal dengan alun-alun Demak. Pernyataan tersebut itu sangat membuat Prabu Brawijaya sangat gundah dan merana. Pada suatu malam, Prabu Brawijaya bersemedi. Dalam semedinya, beliau mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa Kerajaan Majapahit akan meredup dan cahaya beralih ke kerajaan anaknya, yakni Kerajaan Demak. Sesaat itu pula Prabu Brawijaya meninggalkan Kerajaan Majapahit dan menuju Gunung Lawu. Prabu Brawijaya V bertemu dengan dua orang pengikutnya. Masing-masing dari mereka adalah Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Karena mereka berdua tidak tega melihat Prabu Brawijaya berjalan sendirian, mereka pun ikut menemani Prabu naik puncak Gunung Lawu. Setelah sampai di puncak Hargodalem, Prabu Brawijaya berkata kepada dua pengikut setianya. Selesai mengucapkan kalimat itu, Prabu Brawijaya pun menghilang. Hingga kini jasad beliau tidak pernah ditemukan. Misteri Gunung Lawu ini juga sering dikaitkan dengan adanya burung jalak gading yang dipercaya jelmaan Kiai Jalak. Setelah Prabu Brawijaya V melakukan moksa dan menghilang, tersisalah dua pengikut setianya, Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Sejarah bercerita, mereka berdua menjalankan amanat Prabu Brawijaya. Mereka menjaga Gunung Lawu. Dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punya, Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi makhluk gaib dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor burung jalak berwarna gading. Kisah tentang burung jalak gading ini masih berlanjut hingga saat sekarang. Banyak orang percaya bahwa burung jalak gading sering muncul dan memberi petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu kepada para pendaki yang memiliki tujuan baik. Sedangkan apabila pendaki memiliki niat buruk, Kiai Jalak tidak akan merestui mereka. Akibatnya, para pendaki yang memiliki niatan buruk akan terkena nasib nahas. Misteri Gunung Lawu angker kian diperkuat oleh adanya kehadiran pasar setan. Kabar ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki. Sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Cetro, sebuah lahan yang ditumbuhi ilalang. Berbicara tentang jalur Candi Cetro, sebetulnya jalur ini adalah jalur yang paling pendek dan cepat menuju puncak Lawu. Karena perjalanan dimulai dari 1470 mdpl, akan tetapi jalur pendek ini sekaligus menjadi jalur yang paling berbahaya. Sebab tanjakan-tanjakan di jalur ini sangat terjal, curam, menganga di pinggiran trek. Kabut tebal sering turun membuat jarak pandang menjadi begitu pendek dan memperbesar risiko tersesat, serta kepercayaan yang mengatakan bahwa jalur ini adalah perlintasan alam gaib dan kehadiran pasar setan. Oleh sebab itulah mengapa jalur ini berbahaya dan tidak begitu favorit. Para pendaki lebih senang memilih dua jalur lainnya, yaitu jalur Cemoro Kandang dan jalur Cemoro Sewu. Sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising seakan berada di pasar saat melewati sebuah lahan tanah yang berada di lereng Gunung Lawu tersebut.
Terdengar pula suara yang sedang menawarkan dagangan. Mau beli apa mas? Mau beli apa bu? Silakan datang. Dan sebagainya. Konon apabila di sana Anda mendengar suara-suara aneh tersebut, maka Anda harus membuang salah satu barang yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara baru. Sekian kisah mistis misteri Gunung Lawu. Semoga menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua dan cukup untuk menjadi